Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu yang membuat ketakutan meninggal yang berlebihan itu mereda. Gini, sebenarnya saya yakin teman-teman pejuang gangguan asam lambung GERD anxiety sudah pada tahu. Saya yakin semua sudah pada tahu. Tapi barangkali ada yang lupa atau tidak sengaja lupa karena mungkin saking takutnya tentang meninggal sehingga kelupaan. Sebenarnya saya yakin sudah pada tahu. Yaitu gini, yang namanya meninggal kita sudah pada tahu bahwa nggak ada syaratnya. Nggak ada syaratnya meninggal itu harus tua, harus rebahan di rumah sakit, harus berada di ruang gawat darurat, harus umur 70, 80, 90 tahun, nggak harus seperti itu. Nggak juga harus berpenyakitan yang serius, nggak harus seperti itu. Yang namanya meninggal nggak ada syaratnya. Nggak peduli tua, nggak peduli muda, nggak peduli sakit, nggak peduli sehat, nggak peduli super sehat sekalipun. Kalau yang namanya meninggal sudah waktunya tiba, ia akan meninggal juga. Jadi yang namanya meninggal itu semua orang, tua, muda, sakit, sehat, super sehat, mempunyai potensi bahwa kapan saja bisa meninggal. Ya walaupun potensi besar kecilnya mungkin berbeda, iya, tapi semua mempunyai potensi kapan saja bisa meninggal. Itu ketika kita sadar itu, harusnya ketakutan kita tentang meninggal yang berlebihan itu kita pasrahkan kepada Allah. Karena memang itu adalah kendalinya Allah, itu adalah urusannya Allah, itu di luar kontrol kita, itu di luar kendali kita. Benar-benar di luar kendali kita. Jadi harusnya kita pasrahkan kepada Allah. Tapi walaupun itu di luar kontrol, di luar kendali kita, kita juga diberi kewajiban. Yaitu kewajiban kita adalah menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Jadi nggak boleh mentang-mentang itu di luar kontrol kita, terus kita mempunyai alasan, ya udah kalau begitu saya tidak menjaga kesehatan saya, ya udah kalau begitu saya seenaknya, toh kalau waktunya meninggal akan meninggal juga, toh kalau waktunya meninggal sesehat apapun saya akan meninggal juga. Enggak juga kita beralasan seperti itu, ini nggak boleh juga. Karena memang di sisi lain kita diberi kewajiban yaitu adalah menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Perkara hasilnya gimana itu kita serahkan kepada Allah. Tapi yang jelas kita mengerjakan kewajiban kita yaitu adalah menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Gini, waktu yang kita satu hari diberikan waktu 24 jam yang biasanya dipergunakan oleh para pejuang gangguan asam lambung itu tidur, istirahat, makan, minum obat ataupun minum herbal, juga bekerja bagi yang mampu, yang belum mampu bekerja ya nggak bekerja, tentu saja juga sholat dan macam-macamnya, dan sisanya itu sebagian perjuangan asam lambung dipergunakan untuk mentakutkan tentang meninggal secara berlebihan. Waduh nanti kalau meninggal gimana, waduh jangan-jangan saya mau meninggal nih, waduh kalau meninggal nanti gimana ya. Sisa waktu yang kita miliki, yang kita pergunakan untuk semua itu, kita pikirkan untuk itu, kita penuhi atau kita habiskan waktu kita untuk memikirkan tentang meninggal itu. Terus kita ulang-ulang, terus kita pikirkan seperti itu. Itu adalah pengalaman pribadi saya dulu seperti itu. Jadi benar-benar takut tentang meninggal ini kebablasan sekali kalau saya dulu. Jadi sisa waktu yang saya punya itu saya pergunakan untuk itu. Nanti kalau meninggal gimana? Nanti kalau meninggal gimana? Bahkan pada saat makan, bahkan pada saat mau tidur, mau apapun tetap kepikiran tentang nanti kalau meninggal gimana. Dan yang biasanya kita melakukannya seperti itu, yuk mulai sekarang melalui video ini kita ganti waktu yang satu hari 24 jam itu tentu saja kita gunakan untuk beribadah, istirahat, tidur, makan, dan macam-macamnya. Dan juga yang biasanya kita pergunakan untuk memikirkan nanti kalau meninggal gimana, nanti kalau meninggal gimana, itu kita ganti dengan memikirkan kewajiban kita, yaitu gimana caranya agar sehat maksimal. Kewajiban kita adalah menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Jadi yang mulanya isi kepala kita, nanti kalau meninggal gimana, nanti kalau meninggal gimana, itu mulai sekarang kita ganti. Kita isi kepala kita pertanyaan-pertanyaan gimana caranya lebih sehat, gimana caranya lebih kuat, ataupun kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, yang positif-positif. Jadi bukan lagi kita isi dengan nanti kalau meninggal gimana, nanti kalau meninggal gimana. Kita buang, yang itu tuh kita buang. Karena juga gini,
Sepanjang hari kita memikirkan nanti kalau meninggal gimana, nanti kalau meninggal gimana, nanti kalau meninggal gimana. Sepanjang hari kita berpikirnya seperti itu, yang namanya meninggal, kita mempunyai satu hari meninggal di depan sana, kita nggak tahu kapan datangnya. Walaupun kita memikirkan itu terus, dia nggak akan mundur. Yang namanya hari meninggal kita nggak akan mundur juga. Dia akan tetap berada di tempatnya satu hari yang kita nggak tahu itu kapan. Jadi sangat percuma sekali ketika kita terus-terusan dihantui oleh itu, terus-terusan memikirkan itu sepanjang hari. Nanti kalau meninggal gimana? Nanti kalau meninggal gimana? Itu nggak akan memberikan efek apa-apa. Si meninggal satu hari yang ada di depan kita, yang kita nggak tahu kapan datangnya, dia nggak akan mundur. Jadi sangat percuma ketika kita terus-terusan memikirkan tentang meninggal gimana, akan percuma. Dan bahkan akan memberikan efek yang nggak baik. Efek nggak baiknya adalah kita menjadi nggak semangat ngapa-ngapain, kita seakan putus asa, kita seakan menyerah, mau apa-apa males, karena sudah dihantui yang namanya meninggal. Jadi justru akan memberikan efek yang nggak baik kepada kita ketika kita terus-terusan sepanjang hari memikirkan, mentakutkan meninggal secara kebablasan itu. Jadi yuk kita ganti yang lebih bisa memberikan efek yang baik, memberikan efek yang positif. Yaitu salah satunya adalah mengejar kesehatan atau menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin dengan cara mencari tahu gimana caranya lebih sehat, gimana caranya lebih kuat. Itu kita mempelajarinya, kita belajar tentang itu. Jadi waktu 24 jam yang kita pergunakan untuk semuanya tadi, tidur, makan, ibadah, dan macam-macamnya. Dan juga kita pergunakan untuk mempelajari gimana caranya biar lebih sehat, gimana caranya biar lebih kuat. Kita isi dengan yang seperti itu, yang positif-positif. Dan efek baiknya adalah tentu saja ketika kita beneran mempelajarinya, gimana caranya lebih sehat, efek umumnya, efek baik secara umum adalah kita akan lebih sehat. Dan efek yang lainnya kita akan terlupakan, kita akan lupa dengan yang namanya nanti kalau meninggal gimana, nanti kalau meninggal gimana, itu kita akan lupa. Ya kita akan tetap punya takut meninggal, tapi dalam porsi yang tepat, enggak dalam porsi yang kebablasan lagi. Kita takut meninggal tetap, tapi dalam porsi yang tepat. Takut meninggal dalam porsi yang tepat, yaitu adalah justru ketakutan itu bisa menjadi bahan bakar kita yang membuat kita semakin semangat, yang membuat kita lebih giat beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan apapun, itu menjadi lebih semangat, itu menjadi lebih giat ketika kita takut tentang meninggal dalam porsi yang tepat. Tapi kalau dalam porsi yang kebablasan, justru kita nggak semangat ngapa-ngapain, kita putus asa, kita nyerah, kita mau gerak, mau apa-apa males. Karena sudah diselimuti, dihantui oleh takut meninggal yang kebablasan itu. Dan juga gini, untuk menambah semangatnya teman-teman, saya yakin teman-teman sudah pada banyak yang tahu, atau bahkan semua pejuang asam lambung sudah pada tahu bahwa ada orang yang sakitnya beneran, sakitnya serius, sakitnya nggak main-main, sakitnya berbahaya, yang secara pandangan, secara logika kita kayaknya nggak mungkin selamat, tapi pada faktanya dia bisa sehat kembali. Saya yakin teman-teman sudah pada banyak yang tahu tentang cerita-cerita yang seperti itu, sudah pernah menemukan atau menyaksikan sendiri yang seperti itu. Jadi bagi kita para pejuang gangguan asam lambung yang sakitnya tidak termasuk yang berbahaya sekali, tentunya mempunyai potensi yang jauh lebih besar untuk sehat kembali. Jadi sekali lagi, ketakutan kita tentang meninggal yang kebablasan itu kita pasrahkan kepada Allah, karena memang itu adalah di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Yang harusnya kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita secara maksimal, karena itu adalah kewajiban kita. Jadi kita harus mengerjakannya. Iya, saya akui memang nggak semudah ketika berbicara. Kalau berbicara mudah doang, hanya berbicara doang. Tapi ketika mempraktekkan, melakukan, memang tidak gampang, memang tidak mudah. Ketika kita melakukan, kita sudah dihantui oleh takut meninggal itu. Takut meninggal sudah hadir duluan, takut meninggal yang kebablasan sudah hadir duluan. Jadi memang nggak semudah ketika kita berbicara. Tapi memang harus kita sendiri yang melakukannya, harus kita sendiri yang action. Karena memang ini badan-badan kita sendiri, tubuh-tubuh kita sendiri. Jadi walaupun nggak mudah banget untuk dilakukan, tapi memang harus kita sendiri yang melakukannya. Kita sendiri yang harus berjuang.
Dan tentu saja kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah untuk kita dihilangkan takut meninggal secara berlebihan itu. Jadi saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.